Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam serial Kisah Abu Nawas. Kali ini kisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas Hamil dan Melahirkan. Sultan Harun al-Rasyid masgul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibat suasana balai urung jadi lengang, sunyi senyap sejak dilarang datang ke istana. Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah padaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan pada Sultan, aku sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumahnya, menyampaikan pesan kepada Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya itu. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dari dulu mana ada lelaki melahirkan, aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa di rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan Agung, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Sultan dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku Syekh Alam, apakah kehendak duli Syekh Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Sultan. "Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun yang beranaknya?" tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, raja mengeluarkan perintah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari. "Baginda kemari," kata Abu Nawas. "Adapun beranak yang ditunggu kedatangan Baginda kemari," kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari,
berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada baginda raja. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di sana, selama itu pula hilanglah cahaya balai rungku. Segala titah baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takdim. Tetapi Sultan cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama, kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Nah, demikian cerita Abu Nawas yang hamil dan melahirkan. Catatannya adalah seseorang itu, apalagi pemimpin, kalau sudah berkata, kalau sudah berjanji, kalau sudah memberi perintah, ya tidak boleh dicabut lagi. Harus kesatria, baik perintahnya benar atau baik, kesatria. Tidak main perintah, main cabut dan seterusnya. Harus benar-benar istiqomah, harus benar-benar memegang janjinya, apalagi seorang pemimpin. Nah, begitu ya. Demikian kisah cerita Abu Nawas. Semoga bermanfaat, bisa menghibur, dan tetap semangat. Sampai jumpa di serial kisah Abu Nawas berikutnya. Assalamualaikum.